Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji yang teguh dari Bani Israel, kamu tidak akan menyembah kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Kemudian kamu berpaling kecuali sedikit di antaramu, dan kamu orang-orang yang selalu berpaling. Tafsir nomor 116. Ayat ini tidak tertuju kepada suatu janji khusus, melainkan kepada janji umum yang memerintahkan orang-orang Yahudi meninggalkan kejahatan yang telah merajalela di tengah mereka pada saat itu dan menjalani kehidupan yang baik. Dalam ayat ini, seperti juga di tiap tempat dalam Al-Quran, susunan kata-katanya mengikuti tertib yang seksama dan wajar menurut kadar pentingnya perbuatan-perbuatan yang dituturkannya. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji yang teguh dari kamu bahwa kamu tidak akan menumpahkan darah sesamamu dan kamu tidak akan mengusir kaummu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu mengikrarkannya dan kamu menjadi saksi atasnya. Tafsir nomor 117. Yang diisyaratkan mungkin perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Yahudi Madinah, yaitu kedua pihak berjanji untuk tolong menolong dalam melawan musuh bersama dan segala perselisihan akan disampaikan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat keputusan. Keterangan Life of Muhammad oleh Muir dan Sirat oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamulah orang-orang yang membunuh satu sama lain dan mengusir segolongan kamu dari kampung halaman mereka sambil membantu musuh-musuh mereka dalam dosa dan pelanggaran. Dan jika mereka datang kepadamu selaku tawanan, kamu menebus mereka, padahal pengusiran mereka telah diharamkan bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan mengingkari kepada sebagian lainnya? Maka tak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antaramu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras, dan sesungguhnya Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tafsir nomor 118. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tinggal 3 suku bangsa Yahudi, Banu Kainuka, Banu Nadir, dan Banu Quraizah, dan 2 suku musyrik, Aus dan Khazraj. 2 dari suku Yahudi itu, Banu Kainuka dan Banu Quraizah, berpihak kepada Aus, dan Banu Nadir kepada Khazraj. Jadi saat suku-suku musyrik itu sedang berada dalam keadaan perang satu sama lain, suku-suku Yahudi itu dengan sendirinya terlibat. Tetapi bila di waktu perang ada orang-orang Yahudi yang ditawan oleh orang-orang musyrik, golongan Yahudi akan mengumpulkan uang dengan memungut iuran dan menebus mereka. Mereka memandang tidak pantas untuk seorang Yahudi berada dalam perbudakan orang bukan Yahudi. Al-Quran menentang kebiasaan itu dengan mengatakan bahwa agama mereka bukan saja melarang memperbudak orang-orang Yahudi, tetapi juga melarang saling memerangi dan bunuh-membunuh yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Tiada yang lebih buruk daripada menerima sebagian dari kitab suci dan menolak sebagian yang lainnya, karena bila seseorang menerima sebagian dari suatu kitab suci, maka hal itu menjadi bukti akan kenyataan bahwa orang itu meyakini kebenaran seluruhnya. Jadi penolakan sebagian merupakan bukti yang nyata mengenai pikiran sesat. Untuk larangan perbudakan orang-orang Yahudi, lihat Imamat pasal 25 ayat 39 sampai 43,
47 sampai 49, 54 sampai 55, dan Neh 5 ayat 8. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Qur'anmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalamnya, telah tersaji. Ada dalamnya